dia ngamuk, dia panggil orang-orang ahli ilmu yang luar biasa, yang pintar-pintar di seluruh negaranya dia, berkumpul. Ayo, kamu harus cari tahu. Aku ini bermimpi. Mimpi apa Tuhan, Tuhan Raja? Tidak tahu, pokoknya kamu harus kasih tahu saya. Wah, saudara-saudara, aneh enggak? Kalau saudara bermimpi pagi-pagi, saudara bangun bilang sama saya, Tante Mary aku mimpi. Pusing kepalaku memikirkan mimpiku. Mimpi apa? Enggak tahu. Mimpi apa enggak tahu, kok bisa pusing kepala. Heran saudara-saudara. Sudah enggak tahu mimpinya tapi pusing kepalanya, tidak membuat dia tentram. Akhirnya Daniel juga termasuk orang yang mau dipotong kepala, orang yang mau dibasmikan oleh raja. Raja begitu ngamuk, sudah tidak tahu mimpinya, dia marah orang lain. Dia katakan, pokoknya kamu harus memberitahu saya mimpinya. Kalau kamu tidak tahu, tidak mau memberitahu, saya basmikan kamu. Wah, Daniel mendengarkan itu, susah hatinya. Termasuk Daniel dengan kawan-kawannya akan dibinasakan juga. Kalau mimpi ini tidak terbuka, kalau mimpi ini tidak diketahui. Jadi Daniel itu berdoa kepada Tuhan yang perkasa ini. Dia berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, beritahu apa sebetulnya mimpinya dia ini. Dia tidak tahu mimpinya, dia minta kita memberitahu, dan dia katanya tidak bisa tidur lagi, pokoknya gelisah hatinya sebab dia tidak tahu ini mimpinya apa. Ternyata mimpi ini begitu penting, mimpi yang melukiskan satu rencana Tuhan di akhir zaman. Oleh sebab itu dia gelisah. Kalau dia tidak gelisah, Daniel tidak minta kepada Tuhan untuk mendapat hikmat ini. Saudara-saudara, mana itu patung Daniel? Oh, saudara-saudara, saya tidak bisa menggambar. Saya minta tolong orang lain yang menggambar. Ini saya pesan dari Surabaya. Saudara-saudara, ini patung yang dimimpi oleh Nebukadnezar. Dari kepala itu menurut Daniel mendapat ilham dari Tuhan. Daniel mengatakan, Tuan Raja, kepala itu adalah Tuhan sendiri, yaitu Raja Babylon. Saudara-saudara. Lantas sesudah itu ada lengan sampai ke dada. Lengan sampai ke dada itu emas lalu perak ya. Perak ini adalah media Persia. Saudara-saudara, dari perut sampai ke paha, tembaga, itu adalah kerajaan Yunani. Dan yang penting di sini, saudara boleh melupakan tembaga, perak, emas, saudara boleh melupakan. Tetapi yang penting sekali, ini kaki dua, bukan kaki. Ini betis, saya namakan betis ya. Betis ini dua ini adalah kerajaan kekaisaran Romawi. Pada saat itu, dalam zaman Alkitab, kekaisaran Romawi ini, saudara-saudara, itu terdiri dari dua bagian, yaitu timur dan barat. Sangat menggairahkan, very interesting saudara-saudara. Pada saat itu kerajaan Romawi di bagian betis itu dua betis, itu menggambarkan timur dan barat. Dan ternyata nanti di akhir zaman, ini kaki dua saudara-saudara, besi dan tanah liat. Saudara pikir bagaimana besi dan tanah liat itu bisa bersatu. Sukar kan? Besi sama tanah liat, bagaimana dia bersatu? Saudara, ini yang akan ada di akhir zaman. Jadi ini bagian Romawi juga. Betis dua itu Romawi di waktu zaman Alkitab. Pada saat itu daerahnya adalah timur dan barat. Dan ternyata very interesting sekarang ini, bagian barat dikuasai oleh Europe, oleh Eropa. Dan bagian timur dikuasai oleh negara-negara Islam Timur Tengah. Saudara bisa lihat, ini nanti terjadi besi dan tanah liat. Bagaimana peradaban keduanya ini yang tidak sama, Eropa dan negara-negara Islam di Timur Tengah, bagaimana mereka dua ini bisa bersatu. Nanti kita lihat. Karena bagian kaki ini menurut mimpi Nebukadnezar, bagian kaki ini yaitu besi dan tanah liat, ini akan tampil di akhir zaman sampai Yesus datang.
Dia akan tampil di akhir zaman. Saudara-saudara, inilah besi dan tanah liat yang kita melihat sukar menjadi satu. Karena perbedaannya yang berbeda. Saudara-saudara, kita akan melihat karena sekarang ini kita sudah melihat dari European Union dan sebagainya. Kalau saudara membaca berita-berita itu, saudara melihat semuanya ini ada di atas panggung. Seperti saya katakan tadi, negara-negara Islam itu yang dipersiapkan dan Hamas, Hezbollah yang ada di sekitar Israel. Saudara-saudara, kita melihat semua ini di atas panggung. Pemain-pemain sandiwara atau bintang-bintang film ini sudah siap di atas panggung. Tinggal tunggu itu dimulai. Saudara-saudara, kita melihat bahwa kita berada di akhir zaman. Yang kelima, saudara-saudara, tadi itu mengenai kekaisaran Roma yang akan bangkit. Yang kelima, dunia akan memeluk satu agama. Saudara-saudara, kita sudah sering-sering mendengarkan sekarang one world government. Pemerintah yang akan memerintah sedunia. Dan kita sering mendengar ekonomi sedunia. Nanti uang kita akan diganti, jadi saudara-saudara, ekonomi akan dikendalikan oleh satu yang berkuasa. Jadi agama juga, agama akan menjadi satu, jadi semua orang akan menyembah atau mengikuti agama itu. Ini dikatakan di dalam Wahyu 13 ayat 8. Dunia akan memeluk satu agama. Saya bacakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Saudara-saudara, ngeri ya. Tuhan sudah mengatakan, orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Sekali lagi saya bacakan, saudara-saudara, ini penting sekali. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Akan menyembah siapa? Antikris. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Saudara-saudara, betapa indahnya kita boleh bersenang di sini. Kita bisa beriman di dalam Yesus Kristus dan mengetahui nama kita berada di kitab kehidupan itu. Itu yang penting, saudara-saudara. Kita bisa hilang yang lain, tetapi jangan hilang. Jangan nama kita terhapus di dalam buku kehidupan anak domba Allah itu. Karena pada saat itu antikris akan berkuasa. Saudara sudah mendengarkan beberapa kali Pak David sudah mengatakan tentang chips dan sebagainya. Sampai sekarang orang belum ada yang tahu mau dipasang bagaimana di lengan kita, di dahi kita. Sehingga nanti, saudara dengar sekarang makanan sudah kekurangan. Kalau makanan kekurangan, kita tidak kebagian makanan. Dengan mudah kalau kita sudah lapar, sudah tidak tahan saudara-saudara. Kita mau menerima cap antikris itu. Padahal kalau kita terima cap antikris itu, kita terhilang dari Allah untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, itu bukan main-main. Memang kalau kita bicara sekarang begitu gampang. Tetapi kalau kita hadapi sendiri, itu sungguh tidak gampang. Saudara-saudara, apalagi seperti saya tidak tahu saudara. Mungkin saudara bisa tahan lapar. Tapi saya tidak tahan lapar, saudara-saudara. Kalau sudah lapar, saya cari apa aja yang saya bisa makan. Saudara-saudara, kalau engkau bisa tahan lapar, puji Tuhan. Saya yakin orang-orang yang biasa puasa 40 hari itu bisa tahan lapar. Tapi saya tidak mau ketinggalan juga. Kalau ketinggalan dalam pengangkatan ke udara itu, kita pasti akan menghadapi ini semua. Saudara-saudara, betapa ngeri kalau sampai kita tidak masuk dalam pengangkatan yang dijanjikan Tuhan Yesus itu. Saudara-saudara, itu berbeda. Sekali lagi saya ingin menjelaskan di sini. Berbeda kalau kita mengingat akan pengangkatan gereja. Bukan gereja, bukan gedungnya, tetapi umat Kristen yang sungguh-sungguh